Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Badan Pusat Statistik pernah merilis data tentang indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia yang diukur kepuasan hidup masyarakat, dimensi perasaan masyarakat terhadap berbagai problematika yang dihadapi, termasuk kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan, baik bekerja, keharmonisan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa angka kebahagiaan masyarakat Indonesia mencapai pada angka 70%. Secara nasional, masyarakat Indonesia kebahagiaannya 70%. Bahkan yang hebat dari data tersebut, ketika diukur provinsi-provinsi paling bahagia di Indonesia ini, di antara provinsi paling bahagia, kalau seandainya kita berpikir mungkin provinsi paling bahagia itu Bali, karena sering dijuluki dengan surganya Indonesia. Mungkin kita akan berpikir bahwa provinsi yang paling bahagia adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena mereka dekat dengan kekuasaan, mereka dekat dengan pusat-pusat pemerintahan. Tapi rupanya data tersebut berbicara lain. Nyaris posisi-posisi tertinggi provinsi paling bahagia di Indonesia ini, bagaimana masyarakat puas dengan hidupnya, nyaman dalam berkeluarga, itu rata-rata provinsinya adalah provinsi di luar Pulau Jawa. Aceh salah satunya. Rupanya Aceh ini adalah provinsi paling dan di antara provinsi yang paling bahagia di Indonesia ini. Kalau secara nasional data kebahagiaan masyarakat Indonesia sekitar 70%, kebahagiaan masyarakat Aceh di atas rata-rata nasional sekitar 72%. Ini bertolak belakang dengan data ekonomi. Secara ekonomi hingga hari ini, provinsi kita ini masih tercatat menduduki provinsi ke-6 termiskin di Indonesia, provinsi nomor 1 termiskin di Sumatera, tapi bahagia. Rupanya kadang data ekonomi yang sifatnya materi berbeda jauh dengan data kebahagiaan yang sifatnya psikis, psikologis. Ingin diberikan pengetahuan kepada kita, rupanya kebahagiaan itu tidak tunggal diukur oleh harta. Kebahagiaan itu rupanya tidak tunggal diukur dengan infrastruktur yang tersedia. Rupanya kebahagiaan itu tidak tunggal terukur dengan pangkat jabatan yang kita miliki. Karena kebahagiaan ini aspeknya batin, aspeknya ruhaniyah. Aceh boleh miskin tapi masyarakatnya bahagia. Duduk nongkrong dia di warung kopi, nggak pulang-pulang ke rumah, begitu bahagianya. Duit nggak ada, gaji pas-pasan, sempat nongkrong di warung kopi. Bahagia masyarakat Aceh ini walaupun miskin. Untuk apa kaya? Infrastruktur jalannya bagus, akses pendidikannya hebat, kualitas pendidikannya luar biasa, tapi masyarakatnya sengsara. Di antara provinsi paling sengsara di Indonesia ini Jawa Barat.
Padahal dekat dengan kekuasaan, infrastruktur luar biasa, kreativitas masyarakatnya hebat. Tapi Aceh miskin memang, tapi bahagia. Jamaah Jumat yang berbahagia. Maka dijelaskan rupanya indikator kebahagiaan itu bukan melulu soal materi, pangkat jabatan dan finansial, tapi soal spiritualitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seseorang itu bisa diukur seberapa dekat dia dengan Allah. Bayangkan Aceh ini konflik 32 tahun, enggak ada orang gila. Hana urung pungo ino Aceh gara-gara konflik. Bahkan musibah tsunami 2004, 200.000 lebih orang kembali kepada Allah. Hana urung pungo gara-gara tsunami. Baru na urung pungo Aceh yo. Gara-gara itamong tabaya. Gara-gara itamong narkoba. Gara-gara ipiap ganja. Itulah sebabnya banyak orang gila di Aceh. Bayangkan berapa besar tsunami itu mengguncangkan dunia, menghebohkan, tidak bisa ditangani oleh bangsa kita sendiri. Mesti ada bangsa asing yang harus datang ke sini untuk memperbaiki dan membantu. Tapi hanya ada dengar urung pungo gara-gara tsunami. Mereka hilang keluarganya, iya. Mereka hilang rumahnya, betul. Tapi tidak sampai kepada sikap yang gila. Baru sabruna urung pungo Aceh. Kenapa? Karena memang orang Aceh ini kalau kita lihat data, memang tingkat spiritualitasnya, hubungan transendental dengan Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Ketika spiritualitasnya hebat, hubungan transendental kepada Allah bagus, hablum minallahnya luar biasa, menyebabkan orang Aceh ini syukur akan nikmat dari Allah. Dari 8 miliar manusia di permukaan bumi siang ini, hanya 2 miliar yang Islam beriman kepada Allah. Tidak sampai 50%. Hanya 2 miliar. 2 miliar yang Islam. Itu kalau diukur dari 2 miliar itu, berapa banyak yang paham Islam? Lebih sedikit lagi. Dari yang sedikit itu kalau diukur, berapa banyak yang salat? Lebih sedikit lagi. Kalau diukur lagi, dari yang salat itu, berapa banyak orang yang salat secara berjamaah rutin ke masjid? Lebih sedikit lagi. Dari yang jamaah ke masjid itu, berapa persen yang khusyuk salatnya? Lebih sedikit lagi. Dari yang khusyuk salat itu, berapa persen yang salatnya memberikan efek terhadap perilakunya? Lebih sedikit lagi. Maka di antara indikator kebahagiaan itu diperoleh dekat kita dengan Allah, bentuknya bisa saja syukur ia kepada Allah. Ia berterima kasih kepada Allah bahkan di atas syukur. Di atas syukur namanya syakur. Orang syukur biasanya kadang ia hanya bisa berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi ketika Allah berikan musibah, dia marah. Ketika diberikan musibah, dia benci, dia suuzon kepada Allah. Tapi manusia syakur, yang disebut syakur adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji dengan musibah, ia bersabar. Dan orang seperti ini, kata Allah, sedikit. Wa qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang syakur itu, yang ketika mendapatkan nikmat dia memuji Allah. Ketika dia mendapatkan musibah ia masih memuji Allah. Ini sedikit. Berapa banyak orang hari ini dia hanya ingat Allah pada momentum-momentum tertentu. Dia hanya ingat Allah pada saat-saat tertentu. Semayang wajib ura Jumaat, semayang sunat ura raya. Mudoa watai cirik, meratib watai gempa. Dia hanya ingat Allah di posisi-posisi tertentu. Tapi orang syakur, di mana saja dia ingat Allah dalam kondisi apapun. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin itu. Sungguh menakjubkan. Kenapa menakjubkan mukmin?
Ketika dia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Itu kebaikan baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu pun kebaikan baginya. Dan di antara harta paling berharga, kata Nabi, adalah qalban syakira, lisanan zakira. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu mendatangkan kebahagiaan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu rupanya membuat kita tenang, membuat kita bahagia, membuat kita puas dengan kehidupan ini. Karena ada sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kalau seandainya masyarakat Aceh ini tidak merasa cukup apa yang diberikan Allah, sungguh tidak mungkin kita akan termasuk dalam golongan provinsi-provinsi yang paling bahagia. Merasa cukup, qanaah, tidak protes Allah. Karena kalau seandainya kita tidak punya sifat dan sikap qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah, kita tidak akan pernah puas. Dan ini memang karakter dasar manusia, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia ini diciptakan oleh Allah suka mengeluh, senang berkeluh kesah. Ketika SD pengen SMP, ketika SMP pengen SMA, waktu SMA pengen kuliah, waktu kuliah pengen SMA lagi, karena masa-masa terindah masa SMA. Sebelum ada kerja mengeluh, setelah ada kerja mengeluh juga karena terlalu banyak pekerjaan. Sifat-sifat mengeluh. Kenapa? Tidak puas. Orang mengeluh biasanya tidak puas dengan apa yang diberikan Allah dan tidak mau menerima apa yang sedang terjadi, dan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa bisa jadi juga bagian daripada indikator seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan. Itu ditegaskan Allah dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Sungguh doa-doa kalian itu bisa menenangkan jiwa-jiwa kalian. Karena orang berdoa itu laksana orang curhat. Ketika ada masalah di dalam pikirannya, ada masalah di dalam kepalanya, dia lapor kepada Allah, masalahnya keluar. Bayangkan kalau ada orang enggan dia berdoa, tidak mau dia melapor. Anak buah saja kalau ada masalah tidak melapor ke atasan, lama-lama bisa stres. Ada masalah simpan di kepala, ada masalah simpan di kepala, ada masalah simpan di kepala, enggak pernah dia lapor ke atasan. Siap-siap sakit jiwa. Kita ada masalah, iya, tidak lapor kepada Allah. Tiap saat, tiap waktu, tiap jam, memang Allah menguji kita dengan masalah demi masalah. Untuk apa? Supaya kita naik kelas. Tapi ketika tidak lapor kepada Allah, masalah itu numpuk di kepala. Nah, model-model urung ada kalanya di kaumnya gue kubah masalah lauleh. Otai kun legop gue jawab nupreh bo. Hina legop nupreh bo. Nyan kalimat nupreh bo kubah masalah lauleh. Ketika tidak dikeluarkan, mestinya ia lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa-doanya, inna salataka sakanul lahum, sehingga masalahnya keluar, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Azkar dinukil sebuah hadis oleh Imam Nawawi, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih hebat, tidak ada sesuatu yang lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Karena doa adalah sesuatu yang amat mulia, maka orang-orang berdoa adalah orang-orang yang amat mulia di sisi Allah. Orang yang berdoa kenapa mulia di hadapan Allah? Karena orang yang berdoa orang yang sadar bahwa dirinya bodoh,
Karena dia sadar dirinya bodoh, maka dia butuh kepada zat yang maha berilmu, al-alim. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya miskin, maka dia butuh kepada zat yang maha kaya, al-ghani. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya lemah, ia butuh kepada zat yang maha kuat, al-qawi. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya banyak dosa, banyak salah, ia butuh kepada zat yang maha pengampun, al-ghaffar. Maka orang yang berdoa, orang yang menghinakan diri di hadapan Allah. Dan Allah senang dengan hamba yang mau menghinakan diri di hadapannya. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajidun, dikala kita sujud. Kepala yang kita muliakan marah kalau kepala dipegang-pegang orang, marah kalau seandainya kepala ditapek orang. Tapi ketika sujud, kepala yang begitu mulia lebih rendah daripada kubul dan dubur kita. Allah senang dengan hambanya yang selalu berdoa. Bahkan di antara yang dianjurkan Nabi SAW untuk mengulang-ulang permintaan kepada Allah, mengulang-ulang doa. Ulang-ulang doanya. Allah semakin kita banyak mengulang doa kepadanya, berulang-ulang doa-doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, Allah semakin senang. Inilah beda kita minta kepada Allah dengan kepada minta manusia. Minta kepada manusia, satu kali kita minta, dia kasih. Dua kali kita minta, dia berikan. Tiga kali kita minta, masih dia berikan. Tapi 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 gah, kurang gah, 10 gah, dalam kem, daibi. Haibi bengeh katanya, mai merempok hai timli. Tak telefon haibut api. Tapi kepada Allah, semakin sering kita minta, Allah semakin senang. Orang yang berdoa adalah orang yang paling dekat dan mulia di hadapan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tak pernah berdoa, orang-orang yang enggan berdoa, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu sudah merasa dirinya hebat, padahal tidak. Merasa tagai hebat, hebat hana. Dia sudah merasa dirinya suci, padahal kotor. Dia sudah merasa dirinya kuat, padahal lemah. Dia merasa dirinya pintar, padahal bangai. Itu orang yang tidak mau berdoa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib hanya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Indikator kebahagiaan itu sifatnya batiniyah. Dia harus diberikan asupan-asupan batiniyah. Untuk mendapatkan kebahagiaan rohani, harus diberikan makanan-makanan rohani. Tidak bisa untuk mendapatkan kebahagiaan batiniyah mendengar-dengar lagu dan dengar hiburan. Pelawak, cerai dengan keluarga. Pekerjaannya melawak. Tidak harmonis dalam keluarga. Stres. Sehingga hisab sabu. Kenapa? Karena tidak bahagia walaupun pelawak. Kenapa? Karena kebahagiaan itu aspeknya batin, maka harus diberikan asupan-asupan batin. Di antaranya adalah syukur, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat dan setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.